Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari kelompok 4 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang pendekatan sistem thinking terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia. Eh, yang beranggotakan saya, Muhammad Rifaldi Adi Surya Pratama, dan teman saya. Saya Anissa Salsa Amalia. Dan saya sendiri Anissa Putri Sitisara. Baik, dilanjut langsung ke PowerPoint-nya. Jadi di sini kami bertiga akan menjelaskan yang pertama awal mula terjadinya COVID di Indonesia, yang kedua sistem dan sistem thinkingnya, yang ketiga pendekatan sistem thinking terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan CLD, yang terakhir bukti sistem thinking bermanfaat dalam mengatasi pandemi. Langsung aja ke yang pertama, yaitu penjelasan atau awal mula terjadinya COVID-19 di Indonesia, yaitu Indonesia telah mengalami pandemi COVID-19 selama hampir 12 bulan. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu sebanyak 2 kasus di Depok. Kemudian dalam jangka waktu 28 hari, jumlah kasus terus meningkat secara signifikan. Novel coronavirus atau 2019 yang diumumkan secara resmi oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai COVID-19 menyebar dengan sangat cepat melalui kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi. Di kota Wuhan, Cina, tempat virus ini pertama kali ditemukan, diketahui dalam waktu 3 bulan telah terjadi 68.500 kasus. Dalam waktu yang sangat cepat, virus baru yang menyerang saluran pernapasan dan radang paru ini menyerang hampir seluruh dunia, di mana terdapat hampir 6,4 juta kasus terinfeksi COVID-19 di 216 negara, termasuk Indonesia. Kemudian dari peraturan pemerintah sendiri dalam negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus 2019 di lingkungan, memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Serta pasal 3 yang berbunyi untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19. Kepala daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai keputusan Presiden mengenai gugus tugas percepatan COVID-19. Kemudian cara menindaklanjuti status kedaruratan pandemi ini, pemerintah juga melakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB dalam rangka penanganan COVID-19 melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dengan pedoman pelaksanaannya mengacu kepada peraturan Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Tujuan dari PSBB ini sendiri yaitu adalah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui pembatasan beberapa aktivitas ekonomi, pembatasan jumlah penumpang, serta pembatasan jam operasional transportasi umum. Akan tetapi, pembatasan aktivitas yang bertujuan dengan mengurangi kontak untuk menurunkan penyebaran virus ini berdampak pada sektor ekonomi. Diketahui pada kuartal 1 tahun 2020, produk domestik bruto nasional atau disebut PDB mengalami penurunan sebesar 4,97% dan jumlah pengangguran bertambah signifikan mencapai 2,92 juta orang. Seiring dengan banyaknya industri yang kolaps, tidak hanya di sektor manufaktur, sektor pariwisata juga tumbuh negatif dengan adanya larangan penerbangan sejak Februari 2020. Dengan kebijakan pemerintah dan otoritas yang telah dilakukan tentunya menyebabkan beberapa hal negatif di masyarakat. Untuk mengurangi hal ini, penerapan sistem thinking diperlukan agar pembuat aturan dan kebijakan mengambil keputusan. Selain itu, ada juga sistem thinking yang bermanfaat bagi otoritas pemerintah
yang membuat kebijakan dengan mengantisipasi dan menghindari konsekuensi negatif jangka panjang yang tidak diinginkan dari solusi yang diusulkan. Jadi yang selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Dilanjut. Selanjutnya mengenai sistem dan sistem thinking. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata dalam suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi, menurut Jugianto dalam Hutahean pada tahun 2014. Selain itu, sistem juga merupakan memiliki item-item penggerak. Maka dari itu, sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak luar. Setelah itu ada pengertian sistem thinking. Sistem thinking atau lebih dikenal dengan pemikiran sistem merupakan suatu pendekatan untuk dapat memahami berbagai macam sistem dengan menekankan pada hubungan antar elemen yang ada pada suatu sistem. Jika pada analisis tradisional mempelajari suatu sistem dengan memisahkan elemen-elemennya, sedangkan dalam sistem thinking melihat sebuah sistem melalui perspektif yang lebih luas sehingga menghasilkan output yang lebih akurat dan realistis. Sistem thinking didefinisikan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit dengan sangat efektif, apalagi yang di dalamnya melibatkan sebuah permasalahan kompleks yang memiliki banyak feedback, baik internal maupun eksternal, dan masalah yang bergantung pada kejadian di masa lalu dibandingkan dengan cara berpikir linier. Nah, pada sistem thinking ini juga ada yang disebut model sistem dan diagram. Yang pertama, ada model sistem. Model sistem adalah model deskripsi atau analog yang digunakan untuk membantu memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Namun, model sistem merupakan sebuah representasi dari semua bagian penting dari suatu sistem karena sistem merupakan konstruksi mental abstrak, konseptualisasi pribadi, dan karenanya tidak terlepas dari orang itu. Jadi, model merupakan abstraksi lain pada tingkat yang berbeda, bukan hal yang nyata. Selanjutnya ada pendekatan untuk menggambarkan sistem yang relevan. Untuk melakukan pendekatan untuk penggambaran sistem yang relevan, deskripsi atau model sistem terdiri untuk menentukan proses, transformasi, atau aktivitas sistem. Yang kedua, batas dari sistem, yaitu apa yang ada di dalam sistem. Yang ketiga, komponen dan subsistem. Yang keempat, masukan tak terkendali. Yang kelima adalah keluaran sistem. Lalu ada sifat-sifat penting dari modal yang baik, yaitu sederhana, menyelesaikan, mudah untuk memanipulasi dan berkomunikasi, adaptif, sesuai dengan situasi, harus menghasilkan informasi yang relevan. Nah, selanjutnya dalam sistem thinking juga ada diagram dan grafik yang membantu proses sistem thinking. Yang pertama, diagram lingkaran sebab akibat. Diagram lingkaran sebab akibat menggambarkan sebab akibat hubungan antara berbagai aspek, entitas, dan variabel. Nah, tanda positif yang diletakkan pada kepala panah merupakan peningkatan nilai barang X menyebabkan peningkatan nilai barang Y, sedangkan tanda negatif menunjukkan bahwa peningkatan pada X menghasilkan penurunan B. Sedangkan arti daripada sebuah item yang lebih jauh ke bawah menandakan sebuah rantai sebab akibat terhadap item sebelumnya atau disebut dengan loop umpan balik. Yang kedua ada diagram pengaruh. Diagram pengaruh merupakan diagram versi lebih formal dan diagram lingkaran sebab akibat.
Diagram pengaruh sangat berguna ketika menggunakan pendekatan proses dan disajikan bentuk diagram proses transformasi sistem. Notasi yang disajikan dengan jelas yang mengidentifikasi sifat dari berbagai elemen. Setiap atribut yang ditampilkan secara terpisah disebut sebagai variabel sistem. Dan yang ketiga, ada diagram sistem lainnya, atau yang disebut dengan bagan alir. Bagan alir merupakan jenis diagram yang menggambarkan aspek-aspek tertentu dari satu sistem, khususnya urutan logis dan temporal dari beberapa proses. Proses dalam diagram ini bisa berupa aliran temporal material melalui sistem untuk mendapatkan informasi dan langkah-langkah dari pemeriksaan dalam keputusan yang kompleks. Nah, dalam diagram alir ini juga terdapat 3 jenis bagan alur untuk menghasilkan keputusan yang kompleks. Yang pertama bagan alur materi, yang kedua bagan prioritas, yang ketiga diagram semprotan pohon kesalahan, yang keempat ada bagan alur keputusan. Selanjutnya ada penggunaan sistem thinking. Nah, sistem thinking sudah digunakan untuk menyelesaikan banyak permasalahan dari berbagai bidang seperti analisis bisnis, manajemen bisnis, kesehatan, komputasi, manufaktur, pembangunan berkelanjutan, epidemiologi, dan lain-lainnya. Sistem thinking menggunakan simulasi komputer, membaca-macam diagram dan grafik untuk memodelkan, mengilustrasikan, dan memprediksi perilaku sistem sebagai gambaran. Nah, dalam penggunaan dari sistem thinking juga ada 3 contoh penerapan sistem thinking. Yang pertama adalah sistem thinking untuk strategi. Nah, dalam penanganan kasus, sistem thinking akan sangat membantu jika diterapkan secara prospektif untuk membuat peta jalan yang menjelaskan secara kompleks berdasarkan perubahan dari waktu ke waktu. Dalam proses pembuatan peta jalan melingkar, maka dihasilkan perencanaan secara sistematis memiliki beberapa manfaat dibandingkan input-output linear, di antaranya menggabungkan dinamika penguatan dan penyeimbangan loop ke dalam hubungan sebab akibat yang memberi umpan ke depan, dengan demikian mewakili bagaimana sistem sosial sebenarnya berperilaku dan terungkap. Yang kedua, memperjelas jalur untuk mengoptimalkan hubungan di antara bagian-bagian sistem daripada bagian-bagian itu sendiri. Yang ketiga, mengintegrasi beberapa faktor keberhasilan ke dalam serangkaian tindakan logis dan berurutan dari waktu ke waktu. Yang keempat, memperhitungkan waktu tunda. Yang kelima, sertakan rencana untuk melakukan perbaikan jangka pendek dan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang kedua, ada sistem thinking untuk evaluasi. Nah, dengan pedoman umum statistik, kami dapat menggunakan pemikiran sistem untuk menginformasikan proses evaluasi dalam 5 cara. Yang pertama, tetapkan tujuan yang realistis. Yang kedua, tentukan indikator yang metrik utama yang jelas. Yang ketiga, pikirkan secara berbeda tentang jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, carilah konsekuensi di sepanjang berbagai dimensi. Dan yang kelima, berkomitmen untuk terus belajar. Selanjutnya juga ada menjadi pemikir sistem. Menjadi pemikir sistem yang sangat terampil membutuhkan waktu, tetapi itu pasti mungkin. Nah, terdapat 3 cara untuk dapat menjadi pemikir sistem yang lebih efektif. Pertama, membantu Anda mengembangkan apa yang disebut sebagai orientasi sistem karena kita adalah bagian dari sistem yang ingin kita pahami dan pengaruhi. Kedua, menjelaskan cara belajar yang efektif untuk menerapkan pemikiran sistem dan perubahan sosial dengan memperkenalkan pendekatan pembelajaran tindakan yang difasilitasi yang kemungkinan Anda untuk mengintegrasi alat-alat analisis sistem ke dalam kerangka manajemen. Dan yang ketiga, menjelaskan serangkaian pertanyaan kunci yang dapat Anda ajukan untuk membuka pintu bagi orang lain berpikir secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Salsa. Baik, selanjutnya ini adalah alat berpikir sistem. Nah, alat sistem thinking atau system thinking tools. Untuk alat sistem thinking ini sendiri ada beberapa. Di antaranya di sini ada yang disebut alat brainstorming, alat berpikir dinamis, alat berpikir struktural, dan alat berbasis komputer.
Nah, meskipun setiap alat dirancang untuk berdiri sendiri, mereka juga membangun satu sama lain dan dapat digunakan dalam kombinasi untuk mencapai wawasan lebih ke dalam suatu perilaku dinamis. Nah, selanjutnya ini untuk yang pertama itu ada brainstorm tools. Nah, untuk brainstorming tools ini ada contohnya adalah double key diagram, di mana ini merupakan fishbone diagram atau diagram sebab akibat yang menangkap pikiran mengalir bebas secara terstruktur, membedakan antara variabel kuantitatif dan kualitatif yang mempengaruhi masalah kepentingan dan disusun selama sesi brainstorming. Di sini juga dapat membantu peserta melihat seluruh sistem yang dimaksud. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya ada dynamic system tools. Di sini untuk yang pertama ada behavior over time graph, di mana di sini dapat digunakan untuk membuat grafik perilaku setiap variabel dari waktu ke waktu dan mendapatkan wawasan tentang keterkaitan antara mereka. Nah, untuk diagram behavior over time ini dikenal juga sebagai diagram mode referensi. Dan diagram ini dapat mencakup perilaku masa lalu, saat ini, dan masa depan. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya di sini ada causal loop diagram, di mana diagram ini menangkap bagian variabel dalam suatu sistem saling terkait menggunakan hubungan sebab akibat dan dapat membantu mengidentifikasi proses penguatan atau reinforcement dengan tanda R dan membedakan perubahan serta menyeimbangkan atau balancing dengan tanda B yang untuk gambarnya bisa dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya ini ada sistem archetype. Di sini untuk alatnya ini dapat membantu kita untuk mengenali dan mengelola perilaku atau pola sistem umum seperti drifting goals, shifting the burden, limits to success, fix that fails, dan seterusnya, semua cerita dinamika organisasi yang menarik dan berulang. Selanjutnya, ini ada structural thinking tools. Di sini untuk structural thinking tools, ini ada yang pertama itu graphical function diagram. Nah, untuk diagram ini berguna untuk menangkap cara di mana satu variabel mempengaruhi yang lain dengan merencanakan hubungan antara keduanya. Untuk contohnya ini bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya ada struktur behavior pair. Di sini terdiri dari struktur dinamis dasar yang dapat berfungsi sebagai blok bangunan untuk mengembangkan model komputer, misalnya pertumbuhan eksponensial, penundaan, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang terakhir ini adalah policy structure diagram, di mana peta konseptual dari proses pengambilan keputusan di sini dalam suatu organisasi. Dan ini berfokus pada faktor-faktor yang ditimbang untuk setiap keputusan dan dapat digunakan untuk membangun perpustakaan struktur generik. Terus selanjutnya ini adalah computer based tool, di mana untuk yang pertama ini komputer model. Nah, di sini kita bisa menerjemahkan semua hubungan yang diidentifikasi relevan ke dalam persamaan matematika. Dan di sini kita juga dapat menjalankan analisis kebijakan melalui beberapa simulasi. Untuk contohnya, di sini model komputernya ada di gambarnya. Kemudian selanjutnya ini simulator penerbangan manajemen atau management flight simulation. Ini di mana sebagai pelatihan penerbangan atau simulasi pelatihan untuk manajer dalam menggunakan suatu sistem. Di sini penggunaannya dapat mengenali konsekuensi jangka panjang dari keputusan dengan merumuskan strategi dan membuat keputusan berdasarkan strategi tersebut.
Di sini ada gambarnya juga. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah learning laboratory. Di sini adalah untuk digunakan sebagai latihan seorang manajer. Dan ini tuh setara dengan semuanya itu bisa disatukan. Jadi dari mulai alat berpikir sistem yang pertama, yaitu yang tadi fishbone diagram, sampai dengan yang tadi, yaitu manajemen flight simulator. Dan selanjutnya yang ketiga ini adalah pendekatan sistem thinking terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk pendekatan sistem thinking terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia ini sangat bermanfaat sekali. Hal ini sebagian besar karena sistem thinking dapat membantu otoriter atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memahami dan mempengaruhi penyebaran infeksi yang kompleks, dan ini dapat memberikan kerangka kerja untuk melihat melampaui rantai infeksi yang lebih memahami implikasi dan dari keputusan dan tindakan menghadapi situasi yang kompleks yang melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk diagram causal loop diagramnya. Di sini untuk causal loop diagramnya tadi sudah dijelaskan kalau causal loop diagram adalah alat untuk menggambarkan koneksi kausal antara komponen sistem dan menggambarkan bagaimana perubahan dari suatu komponen dalam perubahan dari orang lain atau ke dirinya sendiri. Nah, melalui loop umpan balik berpotensi mempengaruhi status seluruh sistem. Di sini bisa dilihat gambarnya, di mana gambar ini menyajikan causal loop diagram sederhana dari beberapa komponen interaksi penting dalam masyarakat yang menanggapi ancaman COVID-19. Nah, untuk yang bertulisan merah ini artinya dia reinforcement loop diagram, di mana di sini bertanggung jawab untuk menyebabkan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah orang yang terinfeksi. Ini bertanda merah. Nah, namun resiko penularan sering dinyatakan sebagai angka reproduksi. Di sini ada tulisannya. Kemudian di sini juga selanjutnya komunikasi resiko. Di sini komunikasi resiko mempengaruhi kemampuan dan motivasi orang untuk melakukan perilaku protektif. Jadi semakin banyaknya komunikasi resiko terhadap masyarakat, maka di sini tulisannya positif karena di sini masyarakat akan berperilaku protektif. Jadi dapat mengurangi lingkungan yang terkontaminasi maupun resiko penularan dari lingkungan. Kemudian selanjutnya di sini bukti sistem thinking bermanfaat dalam mengatasi pandemi. Nah, untuk sistem thinking sendiri di sini kan semuanya itu berpengalaman dari berbagai negara. Jadi untuk negara-negara yang berhasil mengurangi infeksi COVID-19 ini menggunakan elemen dalam pendekatan sistem di atas. Patut dirujuk seperti karantina, terutama jika mulai sejak dini dan dikombinasikan dengan elemen sistem lain, akan sangat efektif dalam mengurangi jumlah kematian pasien. Sebagai contoh itu di Korea Selatan, di mana mereka menerapkan strategi mitigasi sehingga menghindari tindakan gangguan sosial besar atau tindakan lockdown besar, yaitu di sini pun dengan melakukan hal itu, angka harian saat ini untuk infeksi barunya itu hampir mencapai 50 hingga 100 kasus saja. Di sisi lain, di Selandia Baru, ini langkah-langkah mitigasi dan supresinya dengan strategi lockdown berbasis wilayah populasi yang signifikan. Dan angka harian mereka saat ini kurang dari 10 kasus. Dari ketiga negara di atas menggunakan metode screening dan diagnostik menyeluruh.
pelacakan kontak, isolasi, dan pelaporan kasus. Dengan demikian, penggunaan sistem thinking sendiri ini dapat membantu untuk menentukan langkah-langkah di banyak negara dalam menghadapi pandemi ini. Selanjutnya, silahkan. Ya, terima kasih Sasa sama Ica udah ngejelasin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.